Pernahkah kalian merasa kalau banyak kebijakan publik sekarang ini terasa dingin, kaku, dan tidak manusiawi? Seolah-olah kita ini hanya angka dalam statistik, bukan manusia dengan cerita dan harapan. Jika iya, kalian tidak sendirian. Ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Krisis integritas yang berujung pada dehumanisasi kebijakan. Mari kita bedah bersama. Integritas pada dasarnya adalah soal kejujuran dan konsistensi antara nilai dan tindakan. Ketika para pembuat kebijakan memiliki integritas, mereka akan membuat aturan yang benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka melihat warga bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek yang harus dilayani. Keputusan yang diambil akan berdasarkan data yang akurat, empati, dan dialog yang tulus dengan mereka yang terdampak. Namun, apa yang terjadi ketika integritas ini terkikis? Kepentingan pribadi, tekanan politik, atau sekadar ketidakpedulian bisa mengambil alih. Kebijakan tidak lagi dibuat untuk melayani rakyat, tapi untuk melayani agenda tersembunyi. Inilah awal mula dehumanisasi. Prosesnya menjadi mekanis, manusia direduksi menjadi angka, masalah sosial disederhanakan menjadi target numerik yang harus dicapai. Dan solusi yang ditawarkan seringkali bersifat dangkal dan tidak menyentuh akar permasalahan. Coba kita lihat contoh nyata. Bayangkan sebuah program pengentasan kemiskinan yang hanya fokus pada pembagian bantuan tunai tanpa ada program pemberdayaan jangka panjang. Tujuannya mungkin tercapai di atas kertas. Angka kemiskinan turun sementara. Tapi apakah martabat dan kemandirian manusianya terangkat, atau kebijakan penataan kota yang menggusur pedagang kecil demi keindahan tanpa memberikan solusi relokasi yang layak? Kota memang terlihat lebih rapi, tapi denyut nadi ekonomi rakyat kecil dimatikan. Di sini, efisiensi dan estetika lebih diutamakan daripada kemanusiaan. Dehumanisasi kebijakan ini berbahaya karena menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyatnya. Rakyat merasa tidak didengar, tidak dipahami, dan tidak dihargai. Kepercayaan publik merosot tajam, dan partisipasi warga dalam pembangunan menjadi rendah. Ketika kebijakan terasa asing dan tidak memihak, bagaimana mungkin kita bisa mendukungnya dengan sepenuh hati? Ini adalah lingkaran setan. Kebijakan yang buruk melahirkan ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan membuat kebijakan yang baik pun sulit dijalankan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya ada pada kita semua. Kita harus menuntut kembali kemanusiaan dalam setiap kebijakan publik. Pertama, sebagai warga, kita harus lebih aktif. Pelajari isu-isu di sekitar kita, ikuti diskusi publik, dan jangan takut untuk menyuarakan aspirasi kita secara konstruktif. Beri masukan kepada wakil rakyat atau pemerintah daerah. Suara kita, jika disatukan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kedua, kita perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dari para pembuat kebijakan. Setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Mengapa kebijakan ini dibuat? Siapa yang diuntungkan? Apa dampaknya bagi kelompok yang paling rentan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus selalu kita ajukan dan kita kawal jawabannya. Ketiga, dan ini yang paling penting, kita harus mengembalikan empati ke dalam proses politik. Kebijakan yang baik lahir dari kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Pemimpin harus turun, mendengar, dan melihat langsung kondisi masyarakatnya, bukan hanya dalam seremoni, tapi dalam keseharian. Hanya dengan begitu, kebijakan yang dibuat tidak akan menjadi sekadar teks mati, melainkan solusi hidup yang benar-benar menjawab kebutuhan. Krisis integritas dan dehumanisasi kebijakan adalah tantangan besar, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Ini adalah pertarungan untuk merebut kembali jiwa dari negara kita. Pertarungan agar setiap aturan, setiap program, dan setiap rupiah anggaran negara benar-benar diabdikan untuk kemanusiaan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat, untuk membangun kembali jembatan kepercayaan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir di negeri ini berlandaskan pada integritas dan berpihak pada martabat manusia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian setuju dan merasa isu ini penting, jangan lupa untuk bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.